Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek BR. Kali ini saya akan melanjutkan kisah perjalanan Hiragi Seichi dari anime Shinkanomi. Video ini tentunya merupakan video kelanjutan dari part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Oke, setelah sekian lama, akhirnya Lord Seichi melanjutkan perjalanannya lagi. Barangkali jika kalian lupa dengan alur ceritanya, kalian bisa langsung saja cek video alur cerita Shinkanomi lengkap yang sudah saya upload sebelumnya. Pada intinya, terakhir kali Seichi sudahlah berhasil mengalahkan Dewa Iblis. Dia kembali ke kerajaan Wilberg setelahnya untuk memberitahu para pahlawan jika dia bisa mengembalikan mereka ke bumi, namun Kanasuki kemudian memintanya untuk menyelamatkan para pahlawan lainnya yang masih tertahan di kerajaan Kaiser. Seichi awalnya enggan untuk memberikan bantuan, namun Saria dan yang lainnya kemudian mendorongnya untuk mau melakukannya. Merasa tak berdaya di hadapan keinginan para gadisnya, Seichi pun akhirnya kemudian langsung bergegas pergi ke kerajaan Kaiser seorang diri. Dia sebenarnya bisa saja menggunakan teleportasi untuk pergi ke sana, meskipun sebenarnya dia juga belum pernah mengunjungi kerajaan Kaiser sama sekali. Kekuatan Seichi saat ini benar-benar sudah di luar ambang batas normal, jadi itu bukanlah hal untuk dipertanyakan lagi. Namun meskipun seperti itu, Seichi lebih memilih untuk berjalan kaki menggunakan waktu perjalanannya sebagai hukuman bagi para pahlawan. Ini adalah pertama kalinya Seichi melakukan perjalanan solo setelah sekian lama. Memikirkan hal itu, Seichi pun jadi teringat dengan saat pertama kali dirinya terkirim ke dunia lain. Waktu itu di hutan kesedihan tak berujung, dia sendirian dan hari-harinya begitu menakutkan. Bayang-bayang pembulian selalu menghantuinya setiap saat hingga akhirnya Saria datang mengubah hidupnya. Semenjak hari itu, Saria selalu menemaninya kemanapun dia pergi hingga tak terasa orang-orang di sekelilingnya pun kian bertambah. Memikirkan semua itu, Seichi pun merasa kesepian untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia benar-benar merasa takut kehilangan mereka karena mereka itu adalah orang-orang yang sangat berharga. Tak terasa air mata pun mulai menetes, benar-benar seorang pria yang cengeng. Dia hanyalah seorang pria yang takut kehilangan karena terlebih lagi kerajaan Kaiser jugalah kerajaan yang mengerikan. Mereka mengobarkan perang di mana-mana dan menindas banyak kerajaan lain. Bukannya aku punya keinginan besar untuk menyelamatkan dunia ini, namun jika seseorang yang penting bagi saya merasa sedih dengan kemajuan kerajaan Kaiser, saya ingin melakukan sesuatu. Nah, lagi pula aku juga tidaklah tahu seperti apa situasi di kerajaan Kaiser, jadi kurasa lebih baik pergi ke sana secepat mungkin, ucap Seichi yang akhirnya bertekad untuk segera menyelamatkan para pahlawan demi meyakinkan Kanasuki secepatnya. Dia pun kemudian berlari sekuat tenaga sembari menahan kekuatannya supaya tidak merusak tanah, dan tiba-tiba sebuah kota aneh yang asing pun terlihat. Itu benar-benar baru beberapa saat semenjak dia melangkahkan kaki berlari sekuat tenaga. Seichi pun merasa bingung. Dia mencoba melihat ke belakang, namun hanya pemandangan asing yang terlihat meskipun tepat sebelumnya dia masih cukup dekat dengan kerajaan Wilberg. Di tengah kebingungannya itu pun suara sistem kemudian berbunyi memberitahunya jika dia sudah sampai di kerajaan Kaiser. Seichi pun semakin bingung dan bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, dan sistem pun menjawab jika dia sudahlah membawa kerajaan Kaiser ke hadapannya. Jika itu adalah Seichi sama, semua karakteristik sihir apapun dapat diabaikan, ucapnya. Seichi pun semakin bingung bertanya-tanya mengapa bisa sistemnya menemukan ide segila itu. Dia pun bertanya apakah itu tidak akan menimbulkan dampak besar, dan sistem pun memintanya untuk tenang saja karena dia hanyalah memutar bintang dengan kecepatan yang sangat tinggi saja. Oke, sedikit sulit untuk menjelaskan ini, dan intinya planet Shinkanomi yang dipijak Seichi itu diputar sangat cepat oleh sistem, sehingga begitulah Seichi sampai ke depan kerajaan Kaiser dalam sekejap. Rotasi itu sangatlah amat cepat sehingga perubahan waktu dari malam ke siang tidaklah terasa sedikit pun. Begitulah kurang lebih apa yang terjadi, dan menanggapi tuannya yang bingung itu pun sistem kemudian bertanya kepadanya apakah dia ingin mengembalikan posisi seperti semula jika memang tidak menyukainya, dan Seichi pun menjawab tidak apa-apa.
Bagaimanapun kerajaan kaisar sudah ada di depan matanya dan lebih penting lagi orang-orang juga tidak terkena dampak, pikir Seiichi. Dia pun kemudian segera mengalihkan pandangannya ke kerajaan kaisar dan menemukan sebuah pintu gerbang tertutup rapat dengan tembok tebal setinggi 10 meter mengelilingi kerajaan. Singkatnya, itu benar-benar layaknya sebuah kerajaan pada umumnya, hanya saja itu terlihat sangat sunyi. Penjaga gerbang pun bahkan tidak terlihat sama sekali, seolah kerajaan itu sudah berubah menjadi kota kematian. Seiichi pun kemudian melompat untuk memperhatikan sekitar dan menjadi semakin terkejut karena tidak menemukan satupun penjaga di atas dinding. Satu-satunya yang terlihat hanyalah beberapa orang yang berkeliaran di jalanan kota. Mata mereka tertutup seolah sedang tidur, namun tidak diragukan lagi mereka benar-benar berjalan. Mereka tampak seperti zombie dan Seiichi pun memilih untuk mengabaikannya karena sangat membencinya. Seiichi pun kemudian turun ke dinding pembatas kota, mulai memperhatikan sekitar dan akhirnya menemukan istana megah tepat di pusat kota. Seiichi pun berpikir jika mungkin para pahlawan ada di sana. Dia kemudian segera turun ke kota, segera bergegas ke kastil, berusaha tidak menarik perhatian sebanyak mungkin karena tidak ingin menambah musuh. Lebih tepatnya, dia itu merasa jika kerajaan kaisar sangat menyeramkan, sehingga begitulah dia tidak ingin mencari masalah. Seiichi pun berjalan melewati jalan kota yang sepi, namun tiba-tiba orang-orang mulai berteriak. Mereka mengatakan hal-hal seperti ingin segera keluar dari kerajaan kaisar. Mereka benar-benar sangat menyedihkan, dan pada titik ini Seiichi tentu saja sudahlah tidak bisa mengabaikan apa yang ada di sekitarnya karena itu sudahlah sangat dekat. Dia pun kemudian memperhatikan sekitar dan menemukan orang-orang yang benar-benar kurus, tersisa tulang saja. Mereka terlihat sangat kelaparan dan itu sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus mengerikan. Sesaat setelahnya, beberapa ksatria kemudian keluar dari dalam kastil menarik salah satu orang di kota. Pengawal itu mengenakan armor lengkap dan melihat tindakan mereka, Seiichi pun akhirnya benar-benar tidak dapat menahan dirinya lagi. Seiichi pun kemudian menarik orang yang hendak dibawa oleh ksatria kerajaan kaisar itu menjauh, membuat para ksatria menjadi sangat marah. Para ksatria itu pun kemudian bertanya kepada Seiichi tentang apa yang dia lakukan dan mengapa bisa dia ada di kerajaan kaisar, karena mereka jelas mengetahui jika Seiichi bukanlah penduduk setempat. Menanggapi itu, Seiichi pun hanya mengabaikan mereka, sementara para ksatria itu pun langsung bersiap menyerangnya. Mereka mengangkat pedangnya sembari meneriaki Seiichi memintanya segera melepaskan korban berharga. Ya, benar saja mereka menyebut orang itu sebagai korban, atau lebih tepatnya seperti tumbal. Seiichi pun menjadi bingung dengan apa maksudnya, sementara para ksatria itu kemudian menghunuskan pedangnya dan pedang serta armor mereka pun hancur dalam sekejap tanpa Seiichi melakukan apapun. Sesaat berikutnya, darah mulai muncrat dari mulut dan mata mereka hingga akhirnya para ksatria itu pun tewas. Seiichi yang panik kemudian menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuhan, dan para ksatria itu pun berteriak kesakitan lagi ketika mereka baru saja pulih. Sihir penyembuhan pun kemudian menyatakan ketidakterimaannya karena mereka sudah berani menantang Seiichi. Sihir pemulihan kemudian menghancurkan tubuh mereka tepat setelah dia menyembuhkan luka para ksatria tersebut. Itu terjadi selama berkali-kali hingga akhirnya sihir penyembuhan merasa puas dan menghilang, meninggalkan para ksatria yang terjatuh kehabisan nafas. Seiichi pun bingung tentang apa yang harus dia lakukan pada mereka, dan tiba-tiba tanah bersuara meminta Seiichi untuk menyerahkan saja sisanya kepadanya. Setelah suara mengejutkan itu, tanah di bawah para penjaga pun mulai runtuh dan mereka pun kemudian tertelan ke dalam tanah. Para penjaga itu berteriak saat itu terjadi, namun pada akhirnya mereka terkubur hidup-hidup tanpa bisa melakukan apapun. Pada saat yang bersamaan, Seiichi pun akhirnya menyadari jika orang yang ada di sampingnya sudah menghilang. Lebih dari itu, orang-orang yang sebelumnya memperhatikannya diam-diam dari kejauhan juga sudah pergi karena ketakutan. Jelas saja itu adalah hal yang wajar untuk terjadi karena mereka baru saja melihat kegilaan kekuatan Seiichi. Karena sudah terbiasa, Seiichi pun tidaklah terlalu terganggu akan hal itu. Dia pun kemudian berterima kasih kepada tanah sembari memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan pada para ksatria, dan akhirnya dia pun mendapatkan ide yang bagus.
Seiichi pun kemudian segera memanggil Tana dan bertanya apakah mungkin untuk memindahkan para ksatria dalam keadaan tertahan. Menanggapi Seiichi sama, Tana pun kemudian memintanya untuk tenang saja menyerahkan keinginannya kepadanya. Sebuah menara tanah pun kemudian muncul setelahnya dengan para ksatria yang ada di dalamnya. Mereka berteriak ketakutan jelas karena mereka masihlah hidup. Seiichi pun kemudian menggunakan sihir teleportasi dan membawa mereka ke pulau tengah laut mengerikan yang ada di dekat kerajaan Fasa. Itu tidak lain adalah tempat yang Seiichi gunakan untuk menahan para kerajaan kaisar yang menyerang kerajaan Fasa sebelumnya. Ya, mereka adalah sesama orang-orang kaisar, jadi kurasa tidak akan ada masalah, pikir Seiichi yang kemudian meminta Tanah untuk melepaskan mereka sebelum akhirnya dia bergegas kembali ke kerajaan kaisar. Sesampainya di kerajaan kaisar, Seiichi pun kemudian segera bergegas ke kastil, namun tiba-tiba seseorang memanggilnya. Seiichi pun kemudian segera mengalihkan perhatiannya ke sumber suara dan menemukan seseorang pria yang tampak tidak asing. Orang itu adalah seorang lelaki tua berjanggut dengan seragam militer kerajaan kaisar. Seiichi pun samar-samar ingat jika dia adalah orang yang ikut dalam kompetisi makan saat kencan bersama Rurune, dan pria berjanggut itu pun kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Sorsak. Tepat seperti penampilannya, dia adalah tentara kerajaan kaisar. Seiichi sebenarnya memanglah sudah dia beritahu saat bertemu di kompetisi makan dulu, namun begitulah dia agak melupakannya. Mereka pun setelahnya mengobrol dan Seiichi bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kerajaan kaisar. Sorsak pun kemudian mulai menjelaskan yang mana intinya kerajaan kaisar sudahlah gila. Dia menceritakan jika dulu saat Raja Alf masih memimpin, kerajaan kaisar bukanlah kerajaan adidaya militer seperti sekarang, melainkan negara yang sangat damai. Namun suatu hari Raja Alf tiba-tiba pingsan dan tidak kunjung bangun sampai sekarang karena kutukan. Mendengar itu, Seiichi pun hanya menunjukkan keterkejutan, sementara Sorsak kemudian mulai memperhatikan sekitar sebelum melanjutkan. Setelah memastikan aman, Sorsak pun kemudian memberitahu Seiichi jika Raja Selt Kaiser atau raja yang sekarang itu terlibat dalam kutukan tersebut. Dengan kata lain, itu adalah upayanya untuk merebut tahta. Setidaknya begitulah apa yang orang-orang katakan, karena setelah Raja Selt Kaiser memimpin kerajaan, semuanya berubah dalam sekejap seperti sekarang. Masih cukup baik bagi kita untuk terus memenangkan perang. Setidaknya kita bisa terhindar dari pelakuan sebagai bangsa yang kalah, tapi mereka kemudian muncul. Sorsak menatap kastil dengan ekspresi pucat saat mengatakannya. Seiichi pun kemudian bertanya apa yang dia maksud dan Sorsak pun menjelaskan jika itu adalah monster. Monster tiba-tiba muncul dari dalam kastil, ucapnya. Seiichi jelas sangat terkejut mendengar itu dan dia pun kemudian bertanya apakah itu alasan para prajurit mencari tumbal, dan Sorsak pun menjawab jika dia tidaklah mengetahuinya. Tentara akan datang secara terjadwal dan membawa orang-orang ke kastil, tapi Sorsak tampak ragu ketika ingin melanjutkan kalimatnya. Seiichi pun akhirnya tidak memaksanya lagi untuk bercerita karena semuanya sudah cukup jelas baginya. Bagaimanapun Seiichi merasakan firasat buruk akan segera terjadi. Dia pun kemudian berterima kasih kepada Sorsak sebelum akhirnya dia bergegas pergi ke kastil. Tentu saja Sorsak ingin mencoba menghentikannya, namun pada akhirnya dia mengurungkan niatannya mengingat Seiichi yang dapat masuk ke kerajaan kaisar saja sudah sangat luar biasa baginya. Singkatnya, dia itu percaya kepada Seiichi dan menanggapinya. Seiichi pun mengangguk sebelum akhirnya dia kemudian bergegas pergi ke kastil. Sementara Seiichi melangkahkan kaki ke kerajaan kaisar, jauh di dalam kastil sendiri, Sakia sedang melawan para monster bersama dengan Orpe dan beberapa pasukannya. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, mereka berdua itu usai menemui sang Raja Alf atau mantan Raja Kaisar yang terkena kutukan tidur abadi. Awalnya mereka ingin mencari seorang yang bisa membatalkan kutukan, namun begitulah tepat saat mereka hendak keluar kastil, tiba-tiba segerombolan monster kemudian muncul. Sakia sama sekali tidak mengetahui bagaimana itu bisa terjadi, benar-benar tiba-tiba saja. Di kastil itu sendiri tentu ada pasukan lain selain dari pasukan Sakia, namun mereka sama sekali tidak menghiraukan para monster, melainkan mereka justru membawa orang-orang kota masuk ke dalam kastil. Para pasukan lain itu sudahlah gila karena efek peningkatan transenden yang telah Helio berikan.
seperti semacam hipnotis, dan begitulah pasukan lain itu belumlah terbebas, tidak seperti Sakia, Orbe, dan beberapa pasukan yang dipimpin olehnya. Memikirkan itu pun satu hal terlintas dalam kepala Sakia adalah semuanya pasti ulah Helio yang mungkin sudah menaruh curiga kepadanya akibat sudah terbebas dari hipnotis. Dan selagi dia memikirkan semua itu, Sakia beserta pasukannya pun terus bertarung melawan monster dengan sengit. Beralih ke sisi Seiichi, dia pun berjalan menyusuri kastil. Sebuah kastil yang jelas sangat megah dan indah, namun entah mengapa Seiichi tidak merasakan adanya hawa kehidupan. Suasananya sangat suram, penuh keheningan seperti saat pertama kali dia memasuki kerajaan Kaiser. Bagaimanapun Seiichi juga tidak terlalu peduli karena dia sendiri hanya ingin segera menyelamatkan para pahlawan dan pulang. Dia pun kemudian menggunakan semacam teknik penerangan untuk langsung mencari lokasi para pahlawan yang ditahan, dan dia pun tiba-tiba mendengar suara perkelahian jauh dari dalam kastil. Seiichi pun kemudian buru-buru berlari ke lokasi dan terlihatlah pasukan ksatria yang bertarung melawan monster. Monster yang terlihat familiar di mata Seiichi karena ternyata monster-monster itu tidak lain adalah monster yang sama dengan apa yang dibuat oleh sang dewa iblis pada pertarungannya sebelumnya. Seiichi pun bingung berpikir bagaimana bisa itu muncul karena sebelumnya status miliknya jelas sudah menghabisi sang dewa iblis. Kekuatan para monster itu jelas sudah melemah, terlihat jelas dari para ksatria yang mampu bersaing menghadapi mereka. Seiichi pun terdiam sejenak memikirkan itu hanya untuk menyerah, tidak mendapatkan jawabannya. Tidak ingin pusing, Seiichi pun kemudian mengaktifkan sihir judgment menurunkan cahaya penghakiman yang kemudian langsung melenyapkan seluruh monster-monster jahat dalam area jangkauannya. まさに神の裁き的魔法。今こそ正義を。 Ekspresi keterkejutan jelas terlukis di wajah para ksatria dan salah satu di antaranya terlihat sangat familiar bagi Seiichi. Benar saja tempat yang dia datangi tidak lain adalah tempat di mana Sakia bertarung. Seiichi ingat jika sebelumnya pernah bertarung melawannya seusai Akademi Barbador ditutup. Pandangan Seiichi jelas tertuju padanya dan dia pun kemudian menyapa mengatakan lama tidak jumpa dengan waspada karena adanya kemungkinan tersulutnya masalah lama. Sakia pun menyapa balik dan kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya pada Seiichi atas bantuan yang dia berikan. Dan kemudian daripada mencari masalah atas masalah lama, Sakia justru meminta maaf atas masalah Akademi Barbador, menjelaskan jika saat itu dalam kondisi gila. Seiichi jelas terkejut mendengar itu, terlebih Sakia juga lebih tenang dibandingkan sebelumnya seolah menjadi sosok yang memang berbeda. Dia bertanya padanya apa maksudnya, namun pandangan Sakia teralihkan menatap ke suatu arah dengan tatapan tajam. Seiichi pun bertanya apakah itu arah lokasi munculnya para monster dan Sakia pun tiba-tiba geleng kepala bergumam. Sungguh aneh, biasanya monster terus bermunculan secara berkala, ucapnya. Sakia pun akhirnya menurunkan kewaspadaannya, menurunkan pedang, menghela nafas berpikir jika itu mungkin karena serangan judgment Seiichi menimbulkan ancaman tersendiri. Sakia sendiri sebelumnya memanglah sudah pernah menjadi korban kegilaan kekuatan Seiichi sehingga dia pun tidaklah lagi terlalu terkejut. Dia pun kemudian bertanya pada Seiichi apa tujuan kedatangannya dan bagaimana bisa dia masuk karena seharusnya kerajaan Kaiser sudah terputus dari hubungan dunia luar akibat penggalang aneh seperti ada pada dimensi yang berbeda. Seiichi pun menjawab tadi hanya masuk saja, sama sekali tidak merasakan adanya penghalang apapun. Sakia pun tersentak, tidak mau memikirkannya terlalu jauh karena sudah tahu Seiichi memanglah eksistensi di luar pemahaman. Seiichi pun terdiam sejenak sebelum lanjut berpikir apakah harus mengatakan tujuannya karena para pahlawan secara tidak langsung adalah kekuatan terbesar kerajaan Kaiser. Artinya mengambilnya kembali sama saja halnya dengan melemahkan kerajaan. Dan menyadari Seiichi yang memiliki kecemasan dari kotak mata, Sakia pun kemudian membuka mulutnya memintanya tidak perlu khawatir. Selama kau tidak mengincar Raja Alf ataupun orang-orang di kota, aku tidaklah akan menyalahkanmu, ucapnya. Seiichi pun akhirnya memberitahunya jika datang untuk menyelamatkan para pahlawan dan mendengar itu pun Sakia menunjukkan keterkejutan, begitu juga Orbe dan pasukannya. Tapi jika aku ingat dengan benar, aku belum pernah melihat anak sepertimu. Mungkinkah negara lain memanggil seorang pahlawan? Tanya Sakia tiba-tiba setelahnya.
Seiichi pun menjelaskan jika sebenarnya dia datang bersamaan dengan para pahlawan kerajaan Kaiser, hanya saja jatuh pada lokasi teleportasi yang berbeda penuh bahaya hingga membuatnya sampai seperti sekarang. Zakia pun cepat mengerti dan kembali ke topik utama. Seiichi pun kemudian bertanya padanya apakah mengetahui lokasi para pahlawan. Zakia pun menjawab jika kemungkinan besar para pahlawan dewasa atau guru ada di ruang bawah tanah terjebak di sana. Seiichi pun cepat mengerti karena sebelumnya Kanasuki memang sudah memberitahunya jika para guru memang disandra dan dia pun kemudian mengucapkan terima kasih. Seiichi pun kemudian segera bergegas dan Zakia memperingatinya jika kastil saat ini sedang sangat bahaya. Seiichi pun hanya tersenyum menanggapinya sebelum kemudian pergi, dan tepat setelah beberapa langkah Zakia pun berteriak ketika teringat sesuatu memanggilnya lagi. Dia pun bertanya apakah boleh mengajukan satu pertanyaan lagi dan Seiichi pun mengiyakannya. Langsung ke intinya, Zakia pun kemudian bertanya pada Seiichi apakah dia mengenal seorang yang bisa melepaskan kutukan di kerajaan Wilburg. Dia pun menjelaskan jika ingin meminta bantuan padanya karena Raja Alf juga sedang terkena kutukan, dan Seiichi pun menjawab itu dirinya sendiri. Zakia pun jelaslah sangat terkejut mendengarnya, bertanya apakah itu benar, dan Seiichi pun menjawab iya. Aku tidak tahu apakah kau akan mempercayaiku, tapi akulah yang benar-benar menangani kutukan itu. Tidak, aku tidak meragukannya, tapi apakah itu benar? Zakia pun masih sulit percaya dan Seiichi pun menjawab iya. Zakia pun terdiam sejenak berpikir hanya untuk menemukan Seiichi memanglah sosok tidak normal, dan dia pun kemudian membungkuk meminta tolong padanya untuk menyelamatkan Raja Alf. Begitu juga Orbe dan pasukannya pun kemudian juga membungkukkan badan meminta bantuan Seiichi, menyatakan jika seharusnya Raja Alf yang dibutuhkan kerajaan Kaiser daripada Raja Busuk sekarang yang menindas rakyat jelata. Itu adalah isi hati mereka, sehingga mengetahui itu pun Seiichi akhirnya memutuskan untuk mau membantu mereka. Dia pun meminta Zakia segera mengantarkannya ke tempat Raja Alf, dan Zakia pun mengucapkan terima kasih, begitu juga seluruh pasukannya. Zakia pun kemudian memerintahkan para pasukannya untuk tetap berjaga karena adanya kemungkinan para monster menyerang lagi, dan semuanya pun menurut. Dia pun kemudian mengantar Seiichi ke tempat Raja Alf yang berada cukup jauh di ujung istana. Masih dalam kastil yang sama, namun begitulah itu berada di ruangan yang sangat jauh seolah untuk menyembunyikannya. Apapun itu, mereka pun segera bergegas hingga akhirnya sampai pada sebuah pintu. Zakia pun memberitahu Seiichi jika sang Raja Alf ada di dalamnya dan kemudian membuka pintu. Terlihatlah seorang pria ada di dalamnya tidur di sebuah kasur yang cukup besar. Pria tua itu masih bernafas meskipun wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya kurus kering jelas karena sudah tertidur sangat lama, dan Zakia pun kemudian memberitahu Seiichi jika dialah sang Raja Alf memohon padanya untuk menyelamatkannya. Seiichi pun kemudian mulai dengan sihir penilaian memeriksa statusnya, dan dia pun menemukan status tidur abadi pada dirinya seperti yang terjadi pada Raja Lance sebelumnya. Seiichi pun cepat mengerti jika itu memang benar kutukan, sehingga apa yang perlu dilakukan selanjutnya sudahlah sangat jelas. Seiichi pun kemudian memegang tangannya mengaktifkan sihir pembalik menjadi lebih baik, dan begitu sihir diaktifkan efeknya pun langsung terlihat tanpa kendala. Keterkejutan adalah reaksi alami yang ditunjukkan oleh Zakia mengetahui Raja Alf mulai tampak hidup. Tubuhnya masihlah kering sangat kurus, namun tidak diragukan lagi tubuhnya sudah sangat sehat. Zakia pun buru-buru mendekati Raja Alf ketika dia membuka mata, dan begitulah pandangan pertama yang dia lihat adalah Zakia yang tampak cemas sekaligus merasa lega. Zakia kah? Ya, ini Zakia, balasnya. Raja Alf pun meminta maaf karena telah membuatnya khawatir, dan air mata pun menetes dari mata Zakia. Baginya Raja Alf itu sendiri seperti sosok yang sangat penting, sehingga emosinya pun meluap begitu saja. Zakia pun kemudian segera mengusap air matanya berbalik ke arah Seiichi untuk membungkuk mengucapkan rasa terima kasih. Raja Alf pun cepat mengerti keadaannya, dan dia pun kemudian juga membungkuk mengucapkan terima kasih, menyadari jika Seiichi lah yang sudah menyelamatkannya dari reaksi Zakia. Seiichi pun linglung seperti biasa, kemudian menyuruh sang Raja Alf untuk segera mengangkat kepalanya. Seiichi pun teringat sesuatu, dan dia kemudian memberitahu mereka jika kutukan itu belumlah hilang, jelas membuat Zakia syok berat. Seiichi pun menjelaskan jika memang tidak bisa menghilangkan kutukan, melainkan hanya membalikkannya saja.
Zakia pun semakin kebingungan dibuat olehnya dan Seiji pun kemudian meminta sang raja untuk memeriksanya sendiri saja jika bisa, dan merespon itu pun sang raja kemudian segera memeriksa statusnya. Matanya pun terbuka lebar-lebar setelahnya jelas sangat terkejut karena status kutukannya telah berubah dari yang awalnya tidur abadi menjadi kesehatan abadi. Dia pun tertawa jelas sangat senang, namun dengan cepat dapat mengontrol diri dan membuat ekspresi serius menatap Seiji. Sama seperti dengan Raja Lance, dia itu adalah raja yang bermartabat dan bijaksana sehingga jelas dia tidak ingin dibantu dengan cuma-cuma. Menyadari itu pun Seiji kemudian mengatakan jika bisa membuat kerajaan Kaiser menjadi kerajaan yang indah seperti dulu itu sudah cukup, dan mendengarnya jelas saja Raja Alf tersentak. Dia pun bertanya memangnya apa yang sedang terjadi pada kerajaan Kaiser, dan Zakia pun kemudian menjawab jika sedang dalam kekacauan hebat setelah memejamkan matanya ketika teringat kondisi kerajaan. Raja Al pun bertanya apakah kerajaan Kaiser sedang diserang kerajaan lain, dan Zakia pun menjawab tidak, justru sebaliknya kerajaan Kaiser lah yang menyerang berusaha menaklukkan seluruh dunia. Raja Al pun memegangi kepalanya sangat pusing, berteriak bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat tidur, dan Zakia pun kemudian menjelaskan semuanya secara singkat yang intinya kerajaan Kaiser telah berubah menjadi sebuah kerajaan sangat suram. Zakia pun mengatakan jika kemungkinan besar itu adalah hasil dari kerjasama Raja Kaiser dan Helio, jelas membuat sang Raja Alf sangat marah. Raja Alf pun bangkit berdiri memegangi pundak Zakia sebagai tumpuan karena bagaimanapun tubuhnya itu masihlah perlu adaptasi lagi. Dengan kata lain, dia belumlah dapat berdiri dengan baik, namun meskipun begitu juga dia jelas menyatakan tidak akan membiarkan si anak kurang ajar itu pergi lebih jauh lagi, bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Tekadnya sangat kuat, dan menanggapi perasaannya itu pun Zakia kemudian membungkuk menyatakan akan selalu mengikutinya sampai akhir. Dan baiklah anak muda, seperti yang aku katakan, aku bersumpah untuk membuat negara ini menjadi lebih baik lagi. Namun pembalasanku padamu tidak akan berakhir sampai di sana, masih jauh lagi. Mari kita berjanji untuk melakukan sesuatu untuk berterima kasih apapun yang terjadi, ucap Raja Alf ditujukan pada Seiji, dan Seiji pun hanya mengangguk setuju karena tahu tidak ada gunanya untuk menolak. Lebih penting lagi, kutukan sang Raja Alf juga telah berhasil diperbaiki sehingga Seiji pun tidak lagi ingin membuang-buang waktu. Dia pun kemudian berpamitan ingin segera menyelamatkan para pahlawan, dan mendengar itu pun Raja Alf lagi-lagi sangat terkejut karena jelas dia tidak mengetahuinya. Dia pun bertanya untuk memastikan apakah anak kurang ajar itu juga terlibat sihir pemanggilan pahlawan, dan Zakia pun menjawab iya. Dia pun bertanya di mana memangnya para pahlawan itu sekarang, dan Zakia pun menjawab jika kemungkinan besar ada di penjara bawah tanah. Mendengar itu pun Raja Alf memiliki ekspresi sangat cemas seolah menunjukkan jika para pahlawan berada dalam situasi sangat berbahaya melebihi apa yang terjadi di dalam kastil. Seiji pun kemudian bertanya padanya ada apa sebenarnya, dan Raja Alf pun menjawab jika sebenarnya dulu di tempat di mana kerajaan Kaiser berdiri ada sebuah negara besar bernama Kekaisaran Halmar. Zakia menunjukkan keterkejutan mendengarnya, mengartikan jika itu sebuah sejarah yang mungkin sudah dihapus dari kerajaan Kaiser. Namun berbeda dengannya, Seiji sudahlah pernah mendengarnya karena kerajaan Halmar itu merupakan kerajaan yang dulu dilayani oleh Xehanort, juga merupakan kerajaan yang memanggil Abel dan para pahlawan sebelumnya. Raja Alf pun kemudian menjelaskan keadaannya yang mana intinya kerajaan Kaiser itu sendiri berdiri setelah kerajaan Halmar hancur menempati wilayah mereka. Dengan arti lain, kerajaan Kaiser itu bisa disebut juga sebagai kerajaan Halmar yang sudah diperbarui. Dan adapun kerajaan Halmar itu sendiri ternyata merupakan kerajaan yang sangat busuk, haus akan kekuatan. Mereka lah yang pertama kali melakukan pemanggilan manusia dari dunia lain yang kemudian diberi gelar pahlawan. Namun itu jugalah hanya akal-akalan kerajaan Halmar saja, karena tujuannya yang sebenarnya adalah untuk mengambil alih kekuatan para pahlawan tersebut dengan teknik rahasia. Kalung budak juga diciptakan oleh kerajaan Halmar, dan oleh karena mengetahui fakta tersebutlah Abel beserta partinya melarikan diri di kerajaan masa lalu. Bagaimanapun juga kerajaan Halmar itu setelah hancur di masa lalu, namun fakta di mana Raja Selt Kaiser melakukan sihir pemanggilan pahlawan itu mengartikan jika ada seseorang yang meneruskan teknik tersebut. Sifat daus kekuasaan itu masih terwariskan, membuat cerita menjadi terhubung bagaimana bisa kerajaan Kaiser tumbuh menjadi kerajaan yang begitu brutal menyerang seluruh kerajaan lainnya.
Berbicara tentang kemungkinan, jelas itu adalah ulah Helio karena memang dialah yang paling mencurigakan, bahkan sampai mengendalikan Raja Kaiser itu sendiri. Artinya kemungkinan dia mewarisi darah kerajaan Helmut. Dan kembali pada poin utama, itulah masalah sebenarnya juga karena kondisi pahlawan yang terkurung itu mungkin mengartikan jika kekuatan mereka sedang dihisap. Meskipun begitu, kekuatan pahlawan itu sendiri sangatlah besar sehingga menghisap seluruhnya tetaplah akan memakan banyak waktu. Kurang lebih begitulah keadaannya, sehingga menyadari itu sang Raja Alf kemudian meminta Sakia segera membawa Seiji ke tempat para pahlawan ditahan sebelum semuanya terlambat. Sakia pun sempat ragu mencembaskan Raja Alf yang belum bisa bergerak bebas. Sakia, selama ini aku tidur, dan meskipun aku dalam keadaan tidak berdaya, aku masihlah hidup. Demikian aku tidak akan menjadi target lagi. Itulah mengapa pemuda itu adalah prioritasku, ucap sang Raja Alf. Sakia pun akhirnya menerima perintahnya, cepat mengerti, berjanji akan segera kembali. Dia pun membungkukkan badan saat mengatakannya sebelum kemudian berbalik mengajak Seiji untuk segera bergegas. Sakia pun membawa Seiji ke ruangan bawah tanah yang tentu jalur masuknya adalah dengan menuruni tangga. Sepanjang perjalanan mereka tidaklah bertemu dengan satupun monster dan Sakia meyakini jika itu pasti karena keberadaan Seiji yang mengancam. Di ruang bawah tanah sendiri suasananya jelas sangat suram karena ruang bawah tanah itu sendiri tidak lain adalah penjara. Sehingga artinya selain dari para pahlawan, di sana juga ada penjahat yang ditahan. Para pahlawan sendiri berada di bagian terdalam ruang bawah tanah dan sesampainya di sana mereka tidak menemukan satupun orang. Ruang penjara sudahlah sepenuhnya kosong, tak tersisa satupun bahkan para penjahat. Jelas saja Sakia bingung, begitu juga dengan Seiji. Sakia merasa jika seharusnya kabur di dalam mungkin karena kastil juga lah dipenuhi monster, sedangkan para pahlawan dewasa itu sudah ditahan semenjak mereka datang. Mereka tidaklah memiliki pengalaman sama sekali meski diberkahi kekuatan. Lebih penting lagi, para penjahat juga seharusnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membawa mereka. Dan di tengah kebingungan itu pun Seiji teringat jika sebelumnya di kota dia sempat menemukan ksatria yang membawa orang ke dalam kastil. Dia berpikir apakah mungkin ada hubungannya. Sakia pun jelas mengetahuinya namun tidak memiliki kesempatan untuk bertanya karena kemunculan monster di saat yang sama. Bagaimanapun juga aku tidak memiliki firasat yang bagus. Di mana lagi para pahlawan akan berada? Satu tempat terlintas dalam pikiran Sakia ada di ruang audiens istana karena sang Raja Kaiser ada di sana tanpa pernah keluar lagi. Itulah satu-satunya tempat paling mencurigakan di kastil, sehingga begitulah mereka pun kemudian segera bergegas ke sana. Dan sesampainya di gerbang ruang audiens terlihatlah suasana yang sangat berbeda. Aura hitam membungkus ruangan tersebut benar-benar tampak mengerikan, menimbulkan kesan misterius. Sakia sendiri juga tidak tahu apa-apa karena sebelumnya ruang audiens juga tidak menunjukkan perubahan seperti itu. Kecurigaannya pun semakin menguat dan dia pun kemudian segera masuk bersama Seiji. Dan tepat setelah membuka pintu ruang audiens yang terlihat hanyalah sebuah ruang hampa. Tidak ada langit ataupun dinding dan hanya ada lantai saja yang terlihat seolah masuk ke dimensi yang berbeda. Itu mengingatkan Seiji dengan ruangan sang dewa iblis, membuatnya bertanya-tanya apakah dia memang masih hidup. Dan tepat sesaat setelahnya ketika masuk, pintu di belakang mereka pun kemudian menghilang. Jelas saja Sakia sangat terkejut cemas, namun berbeda dengannya Seiji yang sudah terbiasa hanya menghela nafas. Mereka pun kemudian berjalan menyusuri ruangan dan terlihatlah lingkaran sihir besar berwarna merah kehitaman dengan gumpalan daging berada di pusatnya. Sulit mengatakan bagaimana penampilan gumpalan daging ini, jadi anggap saja seperti bos terakhir dalam Resident Evil 4. Gumpalan daging itu menggeliat seolah sedang dihantam dari dalam seperti saat Seiji berevolusi. Seiji pun berpikir apakah dia memang benar-benar berevolusi sama sepertinya waktu itu, namun sekumpulan orang yang berdiri di atas lingkaran sihir mengalihkan perhatiannya. Seiji barulah menyadarinya karena gumpalan daging itu sangat mencolok. Orang-orang yang berdiri itu terlihat layu seolah sudah mati meski jelas masih bernafas. Dan adapun di antara orang-orang tersebut benar saja ada para pahlawan di antaranya. Sedangkan orang-orang lainnya adalah mungkin para penjahat, orang-orang kota, bahkan ada juga para pelayan dan kepala istana yang dikenal oleh Sakia. Merasa cemas, Sakia pun langsung mendekati orang-orang yang dia kenal, begitu juga Seiji pun kemudian mendekati para pahlawan. Dan sementara itu kumpulan daging itu masihlah menggeliat, tidak menunjukkan tanda-tanda penyerangan sama sekali, entah mungkin masih tertidur.
Seiichi pun sempat ragu takut jika lingkaran formasinya akan aktif jika dia mengganggu, meski pada akhirnya dia tetaplah tidak peduli lagi. Dia pun kemudian mencoba menggunakan sihir penyembuhan pada para pahlawan, namun secara tak terduga itu tidaklah berhasil. Seiichi pun kemudian mencoba menggunakan skill penilaian dan menemukan jika para pahlawan itu sudah kehilangan kekuatan juga gelar pahlawannya. Seiichi pun kemudian juga mencoba menggunakannya pada gumpalan daging misterius, namun tidak menemukan apapun selain kekosongan sama sekali tidak dapat terdeteksi. Meskipun begitu, gumpalan daging itu tetap diam menggeliat tanpa menyerang sama sekali. Seiichi pun akhirnya memutuskan untuk membawa para pahlawan ke tempat aman lebih dulu. Dia pun memberitahu Sakia akan pergi sebentar dan kemudian menggunakan sihir teleportasi. Saat berikutnya dia pun sampai di depan istana kastil kerajaan Wilbek. Seperti biasa mengejutkan para penjaga gerbang, dan Seiichi pun kemudian memutuskan untuk menemui Raja Lance lebih dulu saja daripada Kanasuki karena keadaan para guru yang sedang sekarat. Terlebih lagi dia juga tahu Kanasuki tidak akan bisa banyak membantu. Seiichi pun kemudian membawa para guru masuk ke dalam istana dengan bantuan gravitasi yang membuat tubuh mereka melayang. Dan sesampainya di ruang audiens, jelas saja keterkejutan terlukis dalam wajah Raja Lance melihat Seiichi yang tiba-tiba membawa banyak orang. Seiichi pun kemudian menjelaskan jika mereka adalah para pahlawan, dan Raja Lance pun cepat mengerti. Raja Lance pun memerintahkan para buahannya untuk membawa para pahlawan ke ruang medis, namun Seiichi yang cemas memintanya menunggu dulu. Sihir pemulihan yang digunakan tidak bekerja sama sekali, sehingga begitulah para pahlawan itu masih dalam keadaan sekarat dan Seiichi tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dia pun bertanya-tanya bagaimana itu bisa tidak bekerja, apa mungkin yang terluka adalah energi kehidupannya. Seiichi pun kemudian mencoba menggunakan kemampuan manipulasi kekuatan hidup yang dia pelajari dari dunia bawah dan membuat tubuh para guru melonjak seolah tersambar petir. Saat berikutnya efeknya pun terlihat dari wajah para guru yang segar kembali seiring dengan meningkatnya vitalitas mereka. Begitulah apa yang dilakukan Seiichi adalah memberikan sedikit kekuatan kehidupannya pada mereka, dan itu ternyata berhasil meskipun para pahlawan tersebut masih belum sadarkan diri. Bagaimanapun keselamatan mereka sudahlah bisa dipastikan. Seiichi pun kemudian menyerahkan mereka pada bawaan Raja Lance untuk dibawa ke ruang medis. Dan setelahnya Raja Lance pun bertanya pada Seiichi apakah dia baru saja pergi ke kerajaan Kaiser karena para pahlawan memanglah berasal dari sana. Seiichi pun menjawab iya dan kemudian menjelaskan kondisi kerajaan Kaiser kepada Raja Lance, termasuk juga Raja Alf. Raja Lance pun jelas sangat terkejut mengetahuinya, juga merasa lega karena Raja Alf masih hidup. Raja Lance sendiri sudah cukup mengenalnya karena dulu dia adalah seorang raja yang sangat baik dan bijaksana yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dan setelah menjelaskan semua itu, Seiichi pun kemudian berpamitan kembali ke kerajaan Kaiser karena Sakia masih tertinggal di ruang misterius. Shin pun berpindah setelahnya ke sisi sang Raja Kaiser yang berada dalam kegelapan pekat beberapa waktu sebelum Seiichi dan Sakia datang ke ruang audiens. Begitulah dia telah kehilangan kontrol dirinya sejak lama setelah Helio mengubahnya menjadi monster mengerikan layaknya gumpalan daging. Itu tidak lain adalah teknik transcendent yang sama seperti yang digunakan pada seluruh prajurit kerajaan Kaiser. Dia terus pada kegelapan di alam bawah sadarnya hingga suatu hari merasakan adanya sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Sesuatu seperti api berwarna ungu yang tidak lain adalah sang dewa iblis yang mengambil alih tubuhnya. Raja Kaiser jelas tidak terima dengannya karena dia merasa diri sebagai penguasa seluruh dunia. Dewa iblis pun mengancamnya mengatakan diri sebagai dewa yang agung, namun Raja Kaiser sama sekali tidaklah peduli. Dia pun menggapai api ungu tersebut, percaya jika itulah sosok dewa iblis dan kemudian menelannya. Dewa iblis pun berteriak memberikan perlawanan, namun pada akhirnya dia tidak bisa melakukan apapun karena hanya berupa sisa jiwa yang lemah saja. Raja Kaiser berhasil menelannya beserta kekuatan tersisa dalam diri dewa iblis. Bersamaan dengan itu, dia pun akhirnya mendapatkan kontrol dirinya kembali dan menemukan sudah berada di tengah lingkaran sihir yang disiapkan oleh Helio. Raja Kaiser pun langsung mengerti keadaannya karena dulu memang pernah merencanakan penyerapan kekuatan pahlawan dengannya. Namun siapa sangka Helio berakhir mengkhianati dirinya dan sekarang keadaannya pun berbalik. Raja Kaiser yang sangat marah terhadap Helio pun kemudian menangkapnya, jelas membuat Helio sangat terkejut karena sejauh yang dia tahu tubuhnya seharusnya sudah diambil alih oleh sang dewa iblis. Dan tanpa banyak bacot lagi, Raja Kaiser pun langsung membantinya jatuh menghancurkan tubuhnya berkeping-keping.
Dia pun tertawa menyatakan diri sebagai penguasa dunia. Dia pun kemudian berniat mengumpulkan lebih banyak orang dan pahlawan untuk menambah kekuatannya dalam ritual. Dia pun menyetikan jarinya dan banyak poster pun kemudian muncul bermunculan entah dari mana. Monster yang tidak lain merupakan monster yang sama seperti yang dikeluarkan Dewa Iblis saat pertarungan melawan Seiichi, menunjukkan jika dia telah berhasil benar-benar mendapatkan kekuatan Dewa Iblis itu sendiri meski jelas jauh lebih lemah. Begitulah cerita terhubung tentang bagaimana para monster mulai bermunculan di kastil dan bagaimana bisa banyak orang berkumpul di atas lingkaran sihir. Dan kembali ke cerita, Seiichi pun kemudian kembali ke ruangan audiens kerajaan Kaiser. Keadaannya masihlah sama seperti sebelumnya, di mana Raja Kaiser yang masih berbentuk gumpalan daging tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya itu memanglah bagian dari ritual di mana dia sedang dalam proses evolusi. Sakia jelas sangat terkejut karena Seiichi yang benar-benar dapat berteleportasi dengan mudah, namun dia juga tidak ingin terlalu memikirkannya karena hanya akan membuatnya gila. Lebih penting lagi, orang-orang di atas lingkaran sihir itu jumlahnya sangatlah banyak, mencapai ratusan dan semuanya dalam keadaan sekarat. Seiichi pun meminta Sakia tenang saja karena sudah menemukan jalan keluarnya, dan dia pun kemudian membagikan energi kehidupan miliknya dengan cara yang sama seperti pada para pahlawan. Tubuh semua orang pun bergejolak seperti tersambar petir, dan begitulah efeknya langsung bekerja. Keterkejutan sudah menjadi hal normal, jadi yang tersisa selanjutnya adalah membawa mereka pergi saja. Jumlah mereka sangatlah amat banyak, membuat Seiichi kesulitan untuk membawa mereka semua sekaligus, sehingga dia pun berniat memindahkan seisi lantai. Dan namun pada saat itu, seperti gravitasi ingin memenuhi keinginannya, tubuh orang-orang itu pun kemudian mulai melayang berkumpul di sisinya. Kejadian di luar nalar seperti biasa, namun itu tentu mempermudah Seiichi. Seiichi pun kemudian berteleportasi ke tempat di mana Orbe dan pasukan Sakia menunggu. Terkejut adalah reaksi alami yang mereka tunjukkan, jadi kita abaikan hal tersebut. Sakia pun kemudian menjelaskan keadaannya pada Orbe dan para buahannya, meminta mereka mengantar orang-orang ke tempat aman untuk istirahat. Dia pun kemudian berpamitan pergi karena mencemaskan Raja Alf, dan Seiichi pun tidak mempermasalahkannya. Sakia pun segera bergegas sementara para bawahan membawa orang-orang ke tempat aman, dan Seiichi pun kemudian kembali ke ruang audiens karena merasakan firasat buruk dari gumpalan daging di sana. Dan sesampainya di ruang audiens gumpalan daging itu, masihlah dia menggeliat. Seiichi tetap waspada karena tidak tahu siapa gumpalan daging itu sebenarnya, dan kemudian mengeluarkan pedang hitam Xenos. Dia pun mencoba memotong gumpalan daging tersebut, dan potongan daging itu menggeliat sangat menjijikan sebelum kemudian menyatu kembali pada tubuh utama. Itu menunjukkan tingkat regenerasinya, dan bersamaan dengan itu gumpalan daging itu pun kemudian mulai bergejolak lebih intens seperti menunjukkan sudah mencapai tahap akhir evolusi. Itu menjijikan di mata Seiichi sehingga dia pun mulai bertanya-tanya bagaimana dengan perasaan Saria dulu saat melihatnya bergejolak aneh seperti itu di masa lalu. Dan tak lama setelahnya gumpalan daging itu pun akhirnya berubah menjadi bentuk manusia yang utuh. Dia tidak lain adalah sang Raja Kaiser itu sendiri, namun Seiichi tidaklah mengenalnya karena memang belum pernah bertemu. Dia telanjang bulat, namun dia tidaklah merasa malu sama sekali, melainkan merasa bangga akan dirinya yang berhasil mendapatkan kekuatan besar. Siapa yang menaruh sampah di tempat suciku? Ucap Raja Kaiser ketika melihat Seiichi. Dan Seiichi pun kemudian menyuruhnya segera mencari baju, namun Raja Kaiser tidaklah peduli. Seiichi pun bertanya siapa dia sebenarnya, dan Raja Kaiser pun memperkenalkan dirinya karena sedang dalam mood yang baik, menyatakan jika dialah sang Raja Kaiser, penguasa tertinggi, penguasa dunia. Seiichi pun bertanya padanya mengapa melakukan semua kekejian, dan Raja Kaiser pun menjawab tidak perlu alasan untuk itu. Dunia adalah milikku dan akan bergerak sesuai dengan keinginanku, ucapnya. Baiklah, terserah sejauh yang aku dengar. Apakah semuanya akan berakhir jika aku mengalahkanmu? Balas Seiichi. Kau bilang kau akan mengalahkanku? Hahaha, sungguh sangat hal bodoh. Tidak mungkin orang sepertimu bisa mengalahkanku, makhluk tertinggi. Raja Kaiser pun mencendikan jarinya, dan sekumpulan monster pun mulai bermunculan. Monster yang sama dengan yang diciptakan oleh sang Dewa Iblis, hanya saja jumlahnya jauh lebih sedikit dan lebih lemah. Jika Dewa Iblis bisa menciptakan tanpa batas, dia hanyalah bisa menciptakan ratusan saja.
Dari titik itu perbedaan kekuatannya sudah terlihat jelas hingga hasil pertarungannya pun sudah bisa dipastikan. Seiichi pun mengaktifkan sihir caceman menciptakan cahaya penghakiman yang kemudian langsung melenyapkan seluruh monster. ジャッジメントまさに神の裁き的魔法今こそ正義を Raja Kaisar pun menjerit sangat terkejut tak berdaya akan kemampuan Lord Seiichi. Dia berusaha menolak fakta dirinya telah kalah, namun cahaya penghakiman kemudian jatuh sekali lagi bahkan tanpa Seiichi mengaktifkannya. Lagi dan lagi pertarungan berakhir dalam sekejap mata karena kekuatan Seiichi itu sangat mutlak dan Raja Kaisar pun lenyap tanpa sisa bersamaan dengan kembalinya ruang audiens seperti semula. Seiichi pun menunggu sebentar jika ada kemungkinan dia dibangkitkan kembali, namun tidak ada tanda-tanda sama sekali dan tiba-tiba dia lupa ingatan. Benar-benar sangat random, Seiichi tiba-tiba kebingungan tentang mengapa bisa berada di tempat ini. Dia sama sekali tidaklah lagi mengingat tentang Raja Kaisar sejauh apapun berusaha. Apa yang dia ingat adalah Helio membuat lingkaran sihir penghisap kekuatan pahlawan saja dan kemudian hancur dengan sendirinya. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali saja karena tujuan awal menyelamatkan para pahlawan sudah berhasil, tidak lagi peduli apa yang sebenarnya terjadi karena merasa itu bukanlah hal yang penting. Dan setelahnya Seiichi pergi dengan teleportasi di ruang audiens sang raja, terlihat sisa kekuatan dari Raja Kaisar. Mungkin seperti sisa jiwanya yang melayang di udara. Dia jelas tidak terima telah dikalahkan begitu mudah, ingin membalas dendam. Dia pun berusaha keras mengumpulkan kekuatannya kembali, namun sama sekali tidak ada yang mendengarnya. Lebih jauh lagi dia tidak bisa melihat apapun, mendengar, menyentuh ataupun berucap. Semua inderanya telah lenyap, benar-benar tidak dapat merasakan ataupun dirasakan lagi. Keberadaannya benar-benar telah dihapus dari ingatan semua orang oleh dunia karena dianggap Seiichi sebagai orang yang jahat. Tidak ada lagi yang tersisa, dia menderita seumur hidup dalam kehampaan. Semua informasi tentangnya diubah sedemikian rupa hingga benar-benar terhapus tanpa meninggalkan dampak besar khususnya untuk orang-orang di sekitar Seiichi. Seperti contohnya Blue White, dia tidak lagi mengenali sang Raja Kaisar sebagai ayah, mainkan apakah itu akan digantikan oleh orang lain, yaitu Raja Alf itu sendiri. Juga seperti yang barusan terjadi, yang Seiichi ingat adalah Heliola yang membuat lingkar formasi penyerapan pahlawan. Begitulah kurang lebih keadaannya. Raja Kaisar jauh lebih menderita daripada kematian itu sendiri. Dan oke, kembali ke sisi Seiichi, dia pun kemudian kembali ke penginapan tempat yang lainnya menunggu. Sesampainya di sana, dia pun kemudian mengetuk pintu dan Saria lah yang menyambutnya dengan senyuman. Saria pun bertanya apakah para pahlawan sudah aman dan Seiichi pun menjelaskan jika sudah menyerahkan mereka pada Raja Lance, juga sudah membantai semua masalah di kerajaan Kaisar. Saria pun tersenyum lega dan tak lama setelahnya Origa, Rurune, Sora dan Altria kemudian datang menyambut Seiichi menyatakan pendapat masing-masing. Origa hanyalah menyambut Seiichi dengan senyuman, sementara Rurune mengatakan seperti yang diharapkan dari tuanku seperti biasa. Altria dan Sora menatapnya tajam penuh pertanyaan dan mereka pun kemudian bertanya bagaimana bisa menyelesaikan semua itu dalam waktu kurang dari 1 hari. Mereka bertanya apakah memang sudah pergi ke sana dan Seiichi pun menjawab tidak. Altria pun bertanya lagi lantas bagaimana bisa secepat itu dan Seiichi pun menjawab karena berlari secepat mungkin. Altria pun masih saja tidak percaya begitu saja karena sejauh yang dia tahu kerajaan Kaisar merupakan kerajaan sangat kuat yang mampu menguasai hampir seluruh dunia dan Seiichi pun kemudian mengalihkan pembicaraan mengajak dia makan saja. Sambil makan, Seiichi pun kemudian menceritakan jika di sana juga menemukan Raja Alf yang terkena kutukan. Mereka pun mengobrol seperti biasa setelahnya hingga akhirnya Saria kemudian bertanya apakah dia sudah memberitahu Kanasuki tentang para pahlawan. Seiichi pun tersentak ketika mengingatnya karena dia belum menemuinya. Saria pun menyuruhnya segera memberitahunya kalau begitu, sementara Altria memperingatinya untuk hati-hati supaya tidak dimakan. Seiichi pun bertanya apa maksudnya dan Altria pun hanya mengulangi kata-katanya memintanya hati-hati supaya tidak dimakan. Permusuhan di antara mereka masih terlihat jelas dan Seiichi pun akhirnya tidak lagi memikirkannya. Mereka pun kemudian pergi ke kastil kerajaan Wilbak bersama-sama dan Saria serta
serta yang lainnya pun berhenti di depan kastil karena tidak ingin mengganggu dulu. Seiichi pun kemudian masuk ke kastil kerajaan sendirian menuju ke kamar Kanazuki, namun di tengah jalan Raja Lance memanggilnya. Dia pun cepat mengerti jika semua masalah pasti sudah selesai melihat Seiichi, dan dia pun kemudian memberitahunya jika para pahlawan jugalah sudah sedikit pulih sedang dirawat oleh Kanazuki. Raja Lance pun kemudian bertanya tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan Seiichi pun menjawab mungkin akan membawa para pahlawan kembali ke bumi setelah mereka pulih. Raja Lance pun hanya menjawab seperti oh begitukah, dan tak lama setelahnya pun Kanazuki kemudian datang. Dia pun langsung mendekat melihat Seiichi dan kemudian membungkuk mengucapkan terima kasih. Seiichi yang rendah diri pun kemudian memintanya segera mengangkat kepala, dan Raja Lance pun tertawa. Dia meminta Seiichi untuk lebih bangga karena dia memanglah sudah melakukan penyelamatan besar. Begitu juga Kanazuki kemudian menjawab, itu benar, aku tidak tahu apakah mereka hidup tanpamu, ucapnya. Seiichi pun kemudian bertanya pada Kanazuki apakah harus mengirim mereka kembali sekarang, dan Kanazuki pun menjawab tidak karena mereka masih dalam pemulihan. Kanazuki pun bertanya lagi apakah benar tidak apa-apa untuk kembali dengan kekuatan besar, dan Seiichi pun kemudian memberitahunya jika para pahlawan itu kehilangan kekuatannya. Namun bagaimanapun itu tetaplah menjadi kekhawatiran tersendiri karena dia masihlah memiliki kekuatan tidak seperti mereka. Tentu saja begitu juga Kenji, Sota, Airi, dan orang-orang yang tidak ditangkap oleh kerajaan Kaiser. Seiichi sendiri cukup percaya mereka tidak akan menggunakan kemampuan tersebut dengan cara yang salah, namun tetap saja Kanazuki memiliki kecemasan. Kanazuki sendiri ingin kembali ke bumi karena mencemaskan kedua orang tuanya, meskipun itu juga belum keputusan akhirnya karena di sisi lain juga ingin bersama Seiichi. Dia pun kemudian bertanya pada Seiichi apakah mungkin untuk menonaktifkan kekuatan, dan Seiichi pun berpikir sejenak. Dia pun kemudian coba menggunakan kemampuan magic creation miliknya, mulai memikirkan gambar. Dan terlintaslah dalam pikirannya sebuah gambar saklar atau tombol on off. Sihir baru pun tercipta bernama switching magic. Seiichi pun kemudian menggunakannya pada Kanazuki, membuatnya terselimuti cahaya, dan saat berikutnya efeknya pun langsung aktif. Seiichi pun kemudian meminta Kanazuki untuk coba menggunakan kekuatannya saja, dan benar saja itu sudahlah tidak dapat digunakan lagi. Semuanya berjalan dengan lancar dan tentu saja itu bisa diaktifkan kembali kapan saja Kanazuki mau, seperti ada tombol on off pada dirinya. Begitulah masalah teratasi, Kanazuki dapat kembali ke bumi menjadi manusia normal kembali. Kanazuki pun tersenyum dan kemudian dia pun bertanya pada Seiichi apakah sudah memutuskan rencana masa depan. Seiichi pun menjawab belum memikirkannya, dan Kanazuki pun kemudian mulai mendekat. Dia bilang ingin berterima kasih, dan Seiichi pun segera menjauh mengatakan itu tidak perlu. Kanazuki pun kemudian memaksanya ingin memberikan sesuatu, dan Seiichi pun kemudian pergi begitu saja sebelum Kanazuki menyelesaikan kata-katanya menggunakan teleportasi ke depan istana tempat Saria dan yang lainnya. Shin pun berpindah setelahnya ke mantan kepala sekolah Akademi Barbador, Barnabas. Dia masihlah tinggal di akademi itu, dan tiba-tiba saja dia jatuh berlutut oleh kekuatan misterius yang sudah dia derita semenjak Yutis datang menyelamatkan Angelia dan Demiolos. Khawatir akan menyebabkan masalah, dia pun kemudian segera bergegas pergi ke hutan terpencil, dan benar saja tubuhnya kemudian terbakar hebat dan kemudian mulai merambat ke area sekitar. Barnabas pun menjerit sangat kesakitan karena rasa sakit juga muncul dalam dirinya, dan sebuah suara pun kemudian muncul tidak lain berasal dari sisa jiwa Dewa Iblis yang lain. Dia berniat mengambil alih tubuh Barnabas karena di dalamnya terdapat benih kekuatan yang sudah ditinggalkan oleh Yutis, dan itulah yang membuat Barnabas menderita. Dia tidaklah bisa melawan, dan tepat pada saat itu suara lain kemudian muncul. Suara yang tiba-tiba menyela antara perseteruan Barnabas dengan Dewa Iblis. Sungguh bodoh, kenapa ini ada di sini? Bukankah sudah diputuskan bahwa aku benar-benar mencarinya agar tidak membuat kesalahan lagi? Kupikir aku sudah benar-benar menghancurkanmu, ucapnya. Suara itu tidak lain adalah status Seiichi yang entah bagaimana datang seolah dapat menjangkau seluruh dunia. Dia memang dalam perjalanan untuk menghabisi seluruh sisa Dewa Iblis, namun begitulah tetap saja ada yang berhasil lolos.
Dan tanpa banyak bacot lagi, status Seiji pun kemudian mengerahkan tekanan sangat kuat yang melenyapkan sisa Dewa Iblis itu dalam sekejap, sementara Barnabas hanya terdiam membantu jelaskan apa yang terjadi di luar pemahamannya. Hingga akhirnya Dewa Iblis pun kali ini sepenuhnya lenyap dan tidak akan pernah bisa muncul lagi kecuali diinginkan oleh Seiji. Semuanya sudah selesai dan Barnabas pun hanya terdiam dengan ekspresi tak terlukiskan. Dia gagal paham dengan apa yang terjadi, namun status Seiji juga tidak terlalu peduli. Status Seiji pun kemudian pergi setelahnya untuk memulai pelatihan baru demi dapat menampilkan status Seiji. Dan 1 minggu pun cepat berlalu setelahnya, beberapa perubahan besar telah terjadi. Bluet sudahlah kembali ke kerajaan Kaiser dan dia pun diangkat menjadi Kaiser baru atas rekomendasi Raja Alf. Ngomong-ngomong, kakaknya Theobald ternyata adalah salah satu orang yang menjadi korban formasi penghisapan kekuatan, namun dia masihlah hidup karena Seiji juga menyelamatkannya tanpa sadar karena terlalu banyak orang saat itu. Meskipun begitu juga, Seiji tetaplah yakin Bluet pasti dapat mengatasinya karena dia telah tumbuh menjadi lebih kuat. Begitulah kehidupan damai telah kembali ke dunia isekai karena sekte pemuja Dewa Iblis jugalah sudah hancur. Para pahlawan juga akhirnya sudah pulih sehingga waktu kembali ke bumi pun akhirnya tiba. Tentu saja kalau budak mereka jugalah sudah Seiji lepaskan diam-diam saat mereka tertidur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Namun meskipun begitu juga tetap saja para pahlawan memandang rendah Seiji karena dia sebelumnya adalah guru dari kelas sampah di Akademi Barbador. Seiji masihlah saja diremehkan oleh mereka, hanya oleh karena itu benar-benar tidak tahu diri. Itu jelas membuat Rurune dan Althea sangat marah ingin menghabisi mereka, namun Seiji menghentikannya karena tidak ada gunanya juga. Bagaimanapun semua orang sudah berkumpul di halaman istana kerajaan Kaiser. Yang tersisa hanyalah mengirim mereka kembali saja dan Seiji pun kemudian mulai membayangkan gambar untuk membuat sihir baru. Namun tepat sebelum dia mendapatkan gambar yang cocok, sihir baru pun tercipta dengan sendirinya bernama sihir teleportasi Seiji. Begitulah bahkan sekarang Seiji tidak lagi diizinkan untuk membuat gambaran lebih dulu semakin jauh dari kemanusiaan. Apapun itu juga waktunya akhirnya telah tiba, mari kita segera lakukan saja, pikir Seiji yang kemudian mengaktifkan sihir teleportasi Seiji. Dan lingkaran sihir cukup besar pun kemudian tercipta tepat di depannya. Dia terhubung ke bumi karena terlihat jelas ada hologram ruangan kelas terlihat di lingkaran sihir tersebut. Seseorang yang sudah tidak tahan pun kemudian langsung berlari masuk ke dalam lingkaran sihir tersebut dan benar saja dia kembali ke bumi, lebih tepatnya pada ruang kelas akademi. Lebih banyak pahlawan kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam lingkaran sihir dan mereka semuanya pun menangis seolah tidak percaya bisa kembali pulang. Beberapa dari mereka pun saling tatap satu sama lain seperti sedang berbagi kesenangan dan seseorang pun yang saling menatap kemudian menyadari jika temannya tampak lebih muda. Althea pun kemudian bertanya pada Seiji apakah sudah melakukan sesuatu karena bisa mendengar mereka dan Seiji pun menjawab tidak tahu apa-apa. Sebuah suara sistem pun kemudian muncul memberitahunya jika itu adalah dikarenakan efek sihir teleportasi Seiji yang mengembalikan mereka ke penampilan awal saat terkirim ke dunia isekai. Bagaimanapun waktu sudahlah cukup lama berlalu di sana sehingga mereka pun bertambah tua. Begitulah oleh karena itu mereka dikembalikan pada saat mereka terkirim supaya tidak membuat keributan besar bagi keluarga masing-masing. Kekuatan Seiji ini memang sudah di luar nalar jadi tidak perlu lagi terlalu dipikirkan. Semua pahlawan pun akhirnya berhasil terkirim kembali dengan lancar hingga akhirnya hanya tersisa beberapa saja kenalan dekat Seiji seperti Kanasuki, Airi, Kenji, Sota dan beberapa lainnya. Mereka pun kemudian mendekati Seiji mengucapkan terima kasih. Kanasuki pun bertanya padanya apakah benar-benar ingin tinggal di dunia isekai dan Seiji pun menjawab iya. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidaklah menyesali dunia ini. Jadi jangan khawatir, lagi pula ini bukan putus cinta seumur hidup, aku bisa jalan-jalan ke sana kapanpun nantinya, balas Seiji. Teman-temannya pun tertawa senang karena Seiji yang tumbuh menjadi keberadaan di luar nalar. Bagaimanapun perpisahan telah tiba, Sota dan Kenji pun kemudian menarik Kanasuki yang terdiam di tempat karena sebenarnya masih ingin bersama Seiji. Kanasuki pun memberontak karena ingin berbicara sedikit lebih lama dengan Seiji, namun Sota dan Kenji tidaklah memperdulikannya karena tahu orang tuanya pasti cemas dan mereka pun kemudian terkirimkan pulang. Melihat mereka, Airi pun tertawa senang karena saingan beratnya akhirnya pergi.
Dia pun kemudian menghampiri Seiji untuk waktu eksklusif, namun salah seorang temannya juga langsung menyeretnya pulang dengan cara yang sama seperti Kanazuki menegaskan padanya jika orang tuanya pasti cemas. Airi pun memberontak, namun pada akhirnya dia juga terkilir kembali hanya meninggalkan suara teriakan memanggil Seiji. Begitulah semua orang akhirnya berhasil kembali dengan lancar. Seiji memang sengaja membiarkan Kanazuki dan Airi diseret pulang karena dia tahu kedua orang tuanya pasti cemas. Bagaimanapun itu setidaknya lebih baik untuk sekarang karena lagi pula dia juga bisa mengunjungi mereka lagi kapanpun nantinya. Begitulah semuanya sudahlah selesai dan akhirnya semua orang yang mengantar kepergian para pahlawan seperti Raja Lance pun kemudian bubar dengan sendirinya untuk kembali bekerja, sementara Seiji masih terdiam menatap lingkaran sihir yang mulai memudar. Tentu dia memiliki kerinduan tersendiri. Dia terus diam seperti itu hingga akhirnya Rurouni kemudian mendekatkan wajahnya. Tuan, ini tidak baik, masih ada lebih banyak makanan enak di dunia ini. Aku tidak bisa menyelesaikannya sampai aku selesai memakan semuanya, ucapnya. Ya, itu tidak hanya terbatas pada makanan, tapi aku juga belum bisa melihat semuanya di dunia ini, balas Sora. Saria pun kemudian berlari berdiri di depan Seiji tersenyum mengatakan itu benar, diikuti Altria dan Origa. Seiji pun tersenyum melihat mereka, merasa sangat senang. Dan baiklah, mulai sekarang kita akan membuat banyak kenangan menyenangkan bersama. Jadi ini bukanlah akhir, Seiji pun berteriak riang. Melihat ke belakang, aku memakan buah evolusi bertemu Saria dari sana dan menjadi seperti sekarang. Dulu aku hanyalah anak yang dibully, tapi dengan memakan buah evolusi aku dikenal sebagai pemenang sebelum aku menyadarinya. Tentu saja tidak ada keraguan bahwa itu semua berkat buah evolusi. Tapi lebih dari itu, bertemu Saria dan yang lainnya mencerahkan hidupku. Seiji pun memukul kedua pipinya untuk mengalihkan perasaannya dan kemudian mengajak semua orang untuk pergi ke guild untuk menerima misi. Dengan begitu mereka terus menikmati hidup dengan bahagia dan cerita pun akhirnya tamat.